seperti ini begitu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan centerline ya, kita menggunakan notasi seperti ini begitu. Nah, beberapa kali memang sekali mas sampaikan bahwa outcome kita bukan sebagai drafter ya, tetapi kita mesti paham. Jadi tidak semua objek yang kita gambar itu digaris, tapi kita mesti memahami kontennya, memahami konteksnya. Ini untuk menyatakan apa begitu, karena setiap garis itu memberi sebuah meaning, memberi sebuah arti begitu ya. Oke. Nah, sebagai contoh ya, seperti ini. Kalau misalkan kita memang butuh sebuah garis panjang ya, tapi tidak bisa tidak mencukupi media ya, kita mesti memasang breaker begitu ya. Kita pasang seperti ini di sini nih ya. Kita semacam tanda seperti ini artinya dia begitu ya. Lalu berikutnya lagi bisa jadi kalau memang menunjukkan contohnya menunjukkan kemiringan, contohnya bawah ini ya. Artinya pasang skala kemana arahnya nih 1/10 begitu, kemiringannya ke arah mana, kemudian diberikan landingnya 1/10 begitu. Lalu tangga begitu ya, kita mesti harus jangan terbalik ini beberapa kali ya, di dalam beberapa tugas itu kan untuk membayangkan sebuah bidang atau sebuah objek gambar secara utuh itu sangat sulit kadangkala begitu ya, sehingga ya lagi-lagi mesti kita buka lagi di materi yang lalu kan, cara menggambar potongan dan seterusnya begitu, jangan sampai artinya terbalik atau bahkan juga tidak mempunyai arti begitu ya. Sudah cukup banyak beberapa tugas itu gambarnya tidak berbunyi lah kalau memang arah seperti itu ya. Potongan tangga itu terbalik mestinya harusnya turun jadi naik begitu, kadang-kala ada yang menggambar seperti ini karena balik tidak bisa memahami ya. Beberapa kali itu kan ini nanti kan naik ya, kemudian ini bordes kan, karena ini anak tangganya itu kan dipotong begitu kan, naik bordes naik lagi begitu kan. Tapi lantai berikutnya sedangkan terbalik, lantai 2-nya itu mestinya itu yang ini adalah turun ya, tapi di gambarnya naik begitu. Nah, ini menjadi salah kaprah memberikan notasi pada garis atau pada gambar potongan tangga begitu ya. Oke. Akhir. Ya, oke. Ini disintak memang masih belum bisa absen ya Pak ya? Sebentar, maaf ini. Terima kasih Michael. Sebentar, Pak ketik sebentar ya. Ya, sebentar ya Michael. Ya, Terima baik, kasih Pak. Mac di reminder Mac. Bentar.
Sudah bisa Mac absennya? Cek dulu absennya. Enggak, tolong. Oh iya Pak, saya cek Pak. Coba cek dulu absennya. Kalau saya masih belum bisa Pak. Masih belum bisa. Oke, yang lain bisa nggak absensinya? Tolong cek dulu. Belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Saya belum bisa. Bisa, Pak. Tolong Mas. Terpaksa mengundang Mas APT untuk konfirmasi. Ini Mas sudah bisa belum? Halo? Masih belum bisa Pak. Halo? Bisakah direspon Pak Hermawan? Masih belum Sudah bisa bisa Pak. belum? Belum bisa Pak. Belum, Pak. Sebentar. Masih belum, Pak. Apa manual dulu ya, Pak ya? Oh gitu ya. Nah ini supaya Iya. ini sudah yang kedua kalinya ya Mas. Halo Mbak Lala, gimana Mbak Lala? Nggak bisa ya? Apa manual dulu ya, Pak ya? Ini saya cek Nggak. belum bisa, Pak. Berarti nggak bisa ya? Sintaknya belum bisa. Ya. Jaringannya lagi. Nanti uang nggak ada ya, bisa ya, nggak bisa ya. Ya udah. Ya baiklah. Barangkali manual dulu lah ya. Ya Pak, baik Pak. Minta maaf karena sudah di set kok tetap nggak bisa. Jadi kadang jadi malu juga, ironis begitulah ya. Pak, selamat siang, Pak. Ini yang di Dimas sudah bisa absensi, Pak. Kenapa Mas? Kalau dari Dimas sudah bisa absensi, Pak. Dimas bisa. Dimas yang sintak nggak bisa sintaknya. Nggak bisa sintaknya. Ya udah, untuk masalah presensi saya minta tolong Mbak Lala lah untuk Iya, Pak. Cek. Ini memang koneksinya Pak Heri. Enggak. Hah? Koneksi kah? Tes, Iya. tes. Tes. Saya memang koneksinya Pak Heri. Oke. kita semua ya. Jadi hanya menjadi problem begitu. Itulah ini kami menjadi non begitu ya. Gitu. Ya, barangkali menjadi sampaikan Mas Lutfi barangkali kalau berkenan. Maaf Pak Aher, suaranya putus-putus banget. Oke, ya Pak, lanjutkan lagi. Oke.
Nah, berikutnya lagi ya. Tidak kelihatan. Nah, lalu kita bicara mengenai skala ya. Jadi gambar yang kita pahami selama ini itu kan bukan gambar yang artinya bukan skala 1:1. Maksudnya begini. Kalau misalkan ya di lapangan ya, kita punya jarak itu misalkan 1 meter ya. Tidak akan mungkin kita menggambarkan itu di dalam media kertas kita itu dengan skala 1:1. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya skala ya. Skala itu kan bicara mengenai kondisi yang real dengan yang ada di gambar begitu. Nah, saya juga yakin beberapa saat yang lalu ketika mereview tugas ya, ini simple, hal yang sederhana, tetapi juga tidak sesederhana yang bayangkan begitu. Dalam artian begini, ketika ditanya mengenai skala apa artinya 1:50, itu pun ada banyak definisi yang diberikan oleh peserta mata kuliah ini pada saat Pak Her menguji untuk presentasi begitu. Ya, apa artinya 1:1000 begitu. Itu pun juga tidak keluar pengertian yang seharusnya begitu. Kalau kita bicara mengenai skala, misalkan ya 1:100, itu artinya bahwa setiap 1 cm itu mewakili 100 cm juga. Artinya apa? Setiap kita menarik garis 1 cm, itu artinya sama dengan 81 meter. Ya, jadi tidak pernah kalau kita membaca skala itu berbeda satuannya. Contoh begini, misalnya kita mengatakan ya, kita menuliskan 1:1000, misalkan ini. 1000. Pak, ini berarti 1 cm dibanding 1000 mili. Ya nggak benar juga seperti itu. Pasti sama. Artinya kalau seperti ini misalkan ya, setiap 1 cm ya mestinya 1 cm mewakili 1000 cm, atau artinya kalau 1 cm itu bisa diartikan mewakili 10 meter begitu kan. Ya 1 banding 1 itu 1 cm mewakili 1 cm juga. Ya kalau kita menggambar kayu itu, penambang kayu, kita mesti skalanya itu pasti akan sama 1:1. Pak, bisa nggak kalau kita menggambar itu untuk detailing untuk misalkan kayu ya, kita menggambarkan itu 1:100. Wah, nggak terlihat begitu ya. Artinya apa? Kalau semakin kecil skalanya itu artinya di lapangan semakin apa? Kalau Pak Ibu tanya ya, besar apa kecil? Kalau misalkan skalanya 1:1 gitu ya, itu artinya apa? Kalau semakin besar skalanya itu di lapangan semakin kecil apa besar? Kecil, Pak. Kecil. Contohnya aja, Pak. Bisa berikan contoh nggak? Apa namanya? Coba berikan contoh satu aja. Ya. Peta Indonesia, Pak. Peta Indonesia kenapa? Kan skalanya besar, jadinya luas juga, skalanya besar. Ya, semakin besar skalanya berarti gambarnya semakin apa? Kecil kan? Berbanding terbalik kan? Nah, oleh karena itu, nanti pada saat kita meredesain ulang gambar yang akan dipakai sebagai acuan tugas kita, nah tolong jangan hanya mengedit skala ya. Dari pengalaman sudah itu, kata nggak mau gambar, saya juga nggak paham. Ketidakpahaman ini karena masalah tidak paham secara filosofi, secara konsepnya, atau tidak bisa teknisnya, itu berbeda masalahnya ya. Nah, oleh karena itu pada saat nanti ketika mengubah, misalkan nanti gambarnya harus redesign atau dimodifikasi, tolong perhatikan skalanya ya. Kadang menjadi sulit karena dianggapnya bahwa kalau dengan mengganti skala tambahkan 0 itu sudah beres. Oleh karena banyak gambar yang banyak produk yang tidak sesuai. Skala yang mengatakan 100.000 diukur tidak sesuai gitu ya, sehingga menjadi vital karena bahasa kita bahasa gambar begitu, bukan bahasa tertulis yang seperti letterlock begitu, ABCD, tidak demikian begitu ya. Yang kedua ya, contoh aja begitu ya, beberapa yang kita pakai dengan 1:1, 1:5, 1:10, 1:20 dan seterusnya. Tetapi juga jangan heran juga, ada juga kata ada yang
mencari mudahnya itu ada yang skalanya aneh, 1:75. Salah nggak? Ya nggak, tapi tidak lazim sebetulnya begitu kan. Coba kalau kita menggambarkan 1/75 itu artinya setiap 1 cm itu memakai 0,75 cm. Nah kalau Anda punya ukurannya misalkan ya 2 meter, itu kan setengah hidup gitu kan ya, harus menentukan dengan angka desimal begitu kan. Nah oleh karena itu ya cari skala yang memang lazim digunakan begitu, jangan aneh-aneh ukuran skalanya pakai 1/75. Salah tidak, tapi tidak lazim begitu ya. Beberapa dari evaluasi pertukaran seperti itu kondisinya, ada yang asal aja mencari mudahnya ada diganti skalanya, tapi ketika cocokan tidak berbunyi begitu ya. Oke. Nah, dikatakan bahwa jika skala itu 1/5, ini kan artinya bahwa setiap 1 cm itu mewakili 5 kondisi yang 5 cm juga kondisi yang aktual begitu ya. Kalau kita punya sebuah kubus ukurannya 10 x 10 cm, kalau kita mengatakan di gambar 1/5, berarti setiap 1 cm di gambar itu akan mewakili 5 cm. Berarti kalau punya 10 ya Anda berarti gambar 2 cm begitu kan, tinggal dibagi skalanya. Kadang tinggal di lapangannya berapa, di unitnya tinggal dibagi berapakah ke dalam skalanya begitu ya. Oke. Ya lazimnya orang menggunakan skala ini ya untuk gambar tinta. Tetapi kalau terlalu besar bagaimana ya, bukan tidak boleh. Kalau misalkan 1 pakai 150 boleh aja, 200 boleh aja begitu. Tetapi Pak Iribol jangan menggambar dengan skala yang aneh-aneh begitu ya. 1/4 boleh nggak? 1/ misalkan 450 ya sah-sah aja sih. Tapi untuk apa begitu? Bukan itu esensinya ya. Tetapi orang mudah memahami dari baca skala itu ketika dari yang digambar dibagi skala dapatlah kondisi sesungguhnya begitu ya, tanpa harus menghitung ulang yang rumit-rumit begitu ya. Oke. Lalu kalau masalah penggunaan huruf dan dimensi sekalipun sudah kita barangkali familiar dengan AutoCAD lah ya. Namun demikian juga sebaiknya di dalam menggambar pun untuk menentukan besarnya huruf pun juga tolong sudah diperhatikan proporsinya begitu. Ya lagi-lagi bahwa bercermin dari tugas yang ada begitu. Teks dimensi dengan teks yang untuk menulis keterangan itu menjadi tidak proporsional begitu ya. Ukurannya gambarnya A3, kemudian teksnya itu bisa jadi tingginya 10 cm begitu. Ya, itu ada begitu ya. Nah, tolong diperhatikan artinya kembali saya tidak memproduk kamu jadi drafter ya, tetapi memahami konsep dasar, memahami filosofinya. Sesungguhnya apa yang harus dituangkan di dalam gambar sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang menjadi standar baku di dalam praktek engineering begitu ya. Sorry, ini Pak R sedikit tanya, ini sinyalnya putus-putus kah? Halo? Sekarang udah enggak, Pak. Tadi putus-putus. Tadi suaranya. Ya, Pak, tadi Pak. Ya, baik. Terima kasih begitu. Nah, memang ada kemudahan, artinya Pak R sedikit menyitir ya. Jadi AutoCAD itu sebenarnya sebagai alat bantu saja ya, bukan menjadi solusi yang utama begitu ya. Ya kalau Pak R boleh sedikit menyitir kolega Pak R, Pak Jun ya. Jadi kalau kita menggunakan etap sebenarnya hanya membantu kita klik-klik aja begitu kan. Tapi kalau kita tidak paham menggunakannya ya hanya sekedar itu aja. Main klik kiri, klik kanan aja begitu. Bukan itu yang Pak R harapkan, tapi lebih bagaimana cara menggunakan AutoCAD itu sebagai alat bantu begitu. Nah, ya sehingga kalaupun kondisi yang sangat terpaksanya ya minimal ya gambar pakai tangan pun tuh masih wangon lah. Artinya kalaupun Anda menjelaskan kepada para pekerja di lapangan itu juga tidak terlalu buru-buru amat lah.
bisa dipahami dengan baik begitu ya. Narik garis, kemudian tulisan ya. Sekalipun kalau mau jujur Pak Her tidak bisa menulis dengan baik itu. Jadi seperti dokter ya itu salah satu kekurangan kalau di dalam menulis pakai tangan ya hampir begitu kurang baik untuk menuangkan begitu ya. Kita lihat sama-sama beberapa contoh ya, beberapa jenis ya, huruf, kemudian ketinggian ketebalan. Memang kalau masalah type-nya sendiri, tipenya ya atau jenis fontnya ya, tentunya ya cari huruf yang memang mudah dibaca, yang tegak begitu kan ya, seperti Arial begitu. Kemudian juga boleh nggak sih Pak menggunakan huruf yang lain yang ada ekor seperti Times New Roman ya, sah-sah saja, tetapi kita di gambar itu butuh sebuah informasi yang tegas lah. Karena itu untuk memilih pun huruf juga tentunya cari huruf yang tidak berekor begitu kan, kan ada ekornya begitu kan. Nah lalu juga masalah penempatan capital dan sebagainya. Nah hati-hati ya, sekalipun kita tidak sedang menulis sebuah karya ilmiah, tetapi memberikan sebuah keterangan ya, tidak harus semua diberikan huruf capital begitu ya. Pak sudah sampaikan, ketika kita menuliskan sebuah keterangan dalam bentuk semua huruf capital, itu artinya menjadi sebuah penekanan ini sangat penting begitu. Padahal sebenarnya bukan itu maksud kita ya. Oleh karena itu waktu memberikan note, memberikan sebuah penanda, sebuah keterangan, tidak perlu semua capital, tapi dipilih-pilih artinya mana yang harus diberikan sebuah highlight di sebuah penekanan, sehingga memang ini menjadi penting dibanding yang lain begitu ya. Oke. Dimensi ya. Ya, saya pikir tidak terlalu nah, kadang-kala kalau semua kalau kita baca gambar di project ya, memang semua ukuran, semua sizing ukuran itu pasti dinyatakan dalam bentuk dimensi. Tetapi ada kalanya ada sebuah gambar yang diberikan notasi NTS, not to scale. Artinya gambar ini digambar hanya sebagai ilustrasi yang memang tidak diskala begitu. Pak, apakah ini secara praktek diizinkan? Ya, prakteknya masih dimungkinkan begitu ketika menggambar sesuatu yang memang hanya sebuah ilustrasi, maka kita memberikan sebuah keterangannya not to scale ya, itu sah-sah saja dan memang diperbolehkan di dalam prinsip gambar teknik, itu boleh digunakan keterangan NTS, not to scale begitu ya. Tapi ketika sudah menjadi gambar dari gambar konsep yang belum berskala, ketika belum menjadi gambar teknik ya pasti akan berubah harus diberikan skala begitu kan. Ketika sudah jadi ya, ketika sudah dari konsep pada perencanaan muncul sebuah dimensi, sehingga kalau kita bekerja itu tidak menjadi area konflik ya, bahwa skala ini mau dibaca berapa, karena katanya lah not to scale begitu, yang harusnya sebenarnya bisa diskalakan begitu ya. Oke. Nah, contoh saja beberapa menempatkan dimensi ya, kita bisa lihat di beberapa contoh ini ya. Jadi yang pertama itu menggunakan anak panah ya, katakan open auto head begitu ya. Jadi batasannya adalah dari ini sampai sini begitu ya. Lalu yang kedua, tokoh menggunakan seperti ini pun juga tidak masalah juga begitu ya. Ya, Kelvin, selamat siang. Silakan Vin, mau tanya apa Vin? Mau tanya Pak, kalau misalnya untuk detail itu dia NTS juga atau kita diskalakan Pak? Detail biasanya kan kalau di gambar itu kan ada detail. Nah untuk detail itu diskalakan nggak sih Pak? Misalkan detail apa dulu? Misalnya apa? Misalnya detail tulangan balok atau detail tulangan kolom. Nah, kalau titiknya tulangan itu sebetulnya begini. Kalau kan waktu kita menggambar itu pasti menentukan skala ya. Nah, tetapi kadang-kadang praktiknya kalau hanya sekedar menentukan tulangan itu tidak terskala begitu. Tapi kalau detail penambangnya kita harus menggunakan skala begitu. Ya, contohnya beam
20-40 gitu ya. Nah, boleh nggak Pak ini NTS begitu? Itu barang pasti kok. Baloknya itu BIM-nya terdefinisi kok. Kenapa kok menggunakan NTS begitu? Apa alasannya begitu? Ya. Nah, tidak semuanya itu tidak semuanya bisa di NTS-kan begitu ya. Kalau kamu sedang memberikan ilustrasi misalkan ya, cara pemasangan misalkan aja cara pemasangan atau penempatan ya, misalnya penempatan genset begitulah ya. Nah, barangkali sekedar untuk memberikan ilustrasi saja, kamu boleh aja gambar genset kotak, kemudian diposisikan di basement begitu ya. Nah, kamu berikan ini NTS, tapi untuk memberikan ilustrasi aja begitu. Atau misalkan untuk memberikan sebuah informasi ya, connecting antara knalpot dengan genset ya, itu kan cukup banyak diameter yang digunakan begitu kan. Nah, untuk memberikan sebuah ilustrasi, Anda boleh menggunakan not to scale begitu. Tapi kalau yang sudah pasti seperti balok, struktur, kemudian plat lantai, itu sudah pasti ya. Justru kalau misalkan platnya terlalu panjang, ya Anda potong di break saja menggunakan tadi notasi tadi kan. Kamu kasih seperti tanda breaker begitu. Nah, Anda boleh mengatakan ketika digambar dipotong itu sudah pasti saja panjang sekali, nggak bisa digambar, tidak mampu diwadahi dalam sebuah media kertas yang ada, maka dipotong. Tapi kita tidak boleh mengatakan not to scale, ya, bukan not to scale seperti kita hanya memotong saja, ya. Jadi artinya kembali, Vin, detail itu tidak boleh menggunakan not to scale ya, apalagi struktur, sangat tidak boleh begitu ya, karena bukan tidak mungkin kalau ketika Pak, kenapa tidak boleh? Bukan tidak mungkin pada saat ada kesulitan atau ketidakjelasan gambar, jadi itu kan diukur. Nah, ketika diukur itu pasti akan ada pertanyaan. Yang dipakai adalah ukuran skala atau yang diukur menggunakan penggaris begitu. Gitu, Vin. Ya. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Oke. Yang lain adakah yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Michael mau tanya, Pak. Ya, silakan Michael. Mengenai tadi kalau misalnya platnya terlalu panjang kemudian dipotong, itu nanti tulisan untuk dimensinya tetap sepanjang aslinya ya, Pak? Ya, betul. Sepanjang aslinya. Hanya pemotongan gambarnya potong dan di break begitu. Itu sih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sebentar. Sebentar ya. Oke, kita lihat di beberapa dimensi ya. Ini bicara mengenai stylenya. Anda menggunakan anak panah yang open atau close atau sederhananya garis coret seperti yang di contoh ketiga ini ya. Nah, prinsipnya pada saat memberikan notasi atau dimensi itu semua harus bisa dibaca. Artinya bisa terbaca begitu, bahwa contohnya di potongan beberapa gambar ya, beberapa case itu begini. Pak pernah baca itu ada sebuah gambar tampak itu diberikan dimensi, ketinggian dan sebagainya. Itu menjadi tidak lazim ya, gambar tampak itu hampir tidak pernah diberikan ketinggian begitu. Karena apa? Gambar tampak itu waktu kita menggambar itu bukan lagi menggunakan kita sudah menggunakan skala, bukan not to scale begitu. Maka agak aneh ketika ada gambar tampak diberikan sebuah ketinggian begitu, dari dasar sampai dengan lantai atas diberikan dimensi yang tidak pernah begitu. Tetapi beda dengan potongan. Potongan namanya potongan, berarti kita sedetail mungkin memberikan sebuah informasi mengenai ketinggian, mengenai level. Kemudian kalau kita bicara di atap ya kita mesti menentukan ini kuda-kudanya menggunakan besi kukah,
ya. Nah, tapi lebih lanjut lagi, ketika pengen tahu detail dari kuda-kuda, mesti baca di gambar detail, ya. Potongan itu kan namanya potongan. Potongan itu paling mudah itu untuk menentukan atau menghasilkan sebuah produk potongan. Itu paling mudah dari denah, ya. Dari denah Anda potong kemana arahnya. Kalau misalkan aja ya, contoh begini. Ini cara yang sebenarnya cara yang primitif sebetulnya, tapi mungkin bisa membantu gitu ya. Contoh ya, misalkan ya, ini gambar ya, misalnya ini contoh aja gambar. Nah, tapi ketika mau dipotong, misalnya dipotong ke arah Pak, saya memotong gambar ini dan melihat ke arah bawah begitu. Nah, untuk membayangkan ini memang tidak mudah saya katakan. Beberapa memang ada kendala, tapi sebagai cara atau jembatan keledai, kalau kamu mau menggambarkan sebetulnya seperti potongannya, itu kamu lipat aja caranya. Kertasnya kamu lipat, terus sekarang yang mau dilihat, yang mana yang mau dilihat? Oh, bawah Pak, ya sudah, kamu lihat bawahnya isinya apa begitu. Tapi ketika Pak, saya mau lihat gambarnya ini dipotong ke atas Pak. Ya sudah, kamu lipat, lihat aja ke atas begitu. Apa isinya begitu. Itu cara sebenarnya yang barangkali memudahkan kita untuk memahami atau mencocokkan kalau dipotong, oh ternyata ada jendela dan sebagainya. Itu dengan cara seperti ini mungkin bisa memberikan kemudahan membayangkan yang sesungguhnya ketika sebuah denah dipotong begitu. Sekali bahwa belajar dan sudah gitu, kadangkala masih banyak ditemui. Gambar potongan itu tidak muncul yang seharusnya. Ya misalkan harusnya nggak ada jendela, tetapi jadi ada jendela. Tapi ketika ditanya, ini kenapa jendelanya? Memang gambarnya begitu, Pak. Wah lah ini kan jadi kacau begitu kan. Sekedar hanya menerima gambar, tapi tidak paham apa esensinya. Nah itu yang pada harapan tidak terulang pada kamu begitu. Nah, ketika membaca gambar, meredesain dari gambar denah yang ada itu, tolong dipahami ketika menggambar potongan, menggambar tampak, detail itu tolong dibaca lagi. Ya minimal kalau kamu kesulitan lagi untuk membayangkan, coba pinjam teman yang sudah pernah KP ya, punya gambar struktur dan sebagainya, barangkali bisa membantu untuk mendapatkan sebuah produk yang bisa didelivery dengan benar seperti itu caranya. Ya, barangkali ya ada Kelvin atau Henry yang saya tahu lah ya, kan sudah KP sehingga punya data gambar lapangan itu, kalaupun nanti tugasnya selesai itu ya minimal itu pantas dan patut bahwa gambarnya itu bisa dibaca dengan benar begitu ya, bukan sekedarnya tugas buat tugas, tidak demikian begitu ya. Oke ya. Nah kadangkala dimensi ini kita memberikan sebuah catatan, sebuah ukuran pada arah vertikal begitu ya, untuk menyatakan ketinggian ataupun menyatakan level lantai ya. Nah contoh seperti ini ya, arah utara dan sebagainya. Ini bukan perkara cepat. Kalau hari ini kamu punya gambar ditanya itu masang arah utara, kamu tahu kemana arah utara dan selatannya begitu, belum tentu juga loh. Pengalaman aja Pak sharing begitu ya, dari pengalaman uji KP itu ketika membaca gambar ya, kamu coba kalau gambar dinamo seperti ini, dinah bendungan ya, ini kemana arah utaranya ya, itu pun juga tidak keluar begitu kan. Nah artinya prinsip dasar, karena semua bahasa kita bahasa gambar, oleh karena itu setiap notasi, setiap simbol itu memberikan sebuah arti yang memang kita harus tahu dan paham begitu ya. Seperti contohnya yang bawah ini ya, ada level of on section ya, and elevasi ya. Kalau kita baca dinah itu ada kan di dinah lantai plus 0,05. Oh ternyata ini naik 5 cm Pak, tapi toilet minus 0,05 misalkan, atau minus 0,01, artinya turun 10 cm dari titik nol lantai begitu. Nah sekali bahwa gambar harus utuh dan bisa dibaca sebagai gambar yang memang bisa dilakukan begitu ya. Jadi bukan gambar seni, tetapi ini kita gambarnya gambar engineering yang memang semuanya harus detail dan harus bisa dibaca ya, dan memang harus bisa dibunyikan gambarnya begitu ya. Gitu. Ya. Nah, lalu mengenai notasi material ya. Saya yakin ini bukan lagi barang yang asing buat kamu ya. Tetapi lagi-lagi kalau misalkan menggambar itu ya
yang namanya dinding ya harus digambar dengan seperti notasi sebelah kiri atas ini, ya, yang ini. Ya kan, ini kan notasi bata, ya. Beton ya seperti ini, beton betulan seperti ini, ya. Jadi kembali bahwa tidak mungkin kita itu memberikan sebuah teks di dalam, misalkan ya kamu gambar dinding ya 2 garis, kalau kamu kasih catatan batu bata, tidak mungkin ya. Kemudian plat lantai, kamu kasih tulisan beton betulang, tidak bisa. Tapi dinyatakan dengan bahasa simbol seperti ini, ya, konkret, ada plesteran, lalu kemudian ada tanah asli, lalu ada beton betulang, ya, kemudian ada lagi metal, barangkali seperti itu. Ya, ini simbol yang memang sudah terstandar begitu ya. Nanti di slide beberapa file pastikan itu ada sebuah material bahwa ternyata orang menggambar teknik pun itu juga diatur menggunakan standar ISO juga begitu. Ya, tidak susah-sukanya bahwa semua statement, semua simbol lambang dimensi itu ada sebuah standar yang mengatur begitu. Jadi tidak sesuai-suainya, jangan apa namanya bahwa Pak ini memang dulu begini Pak, tidak ada kata dulu begini ya, tetapi mesti kita cari pendekatan yang rasional. Kenapa kok seperti ini begitu ya? Kenapa cara menggambar memberi dimensi harus seperti ini? Itu semua ada di seri ISO-nya. Ada di slide keempat atau keempat begitu ya. Ada sebuah standar yang mengatakan bahwa khusus standar menggambar teknik begitu. Diatur di ISO, Standard International Organization begitu ya. Oke. Jadi tolong nanti kalau nanti menggambar ulang dari yang gambar yang sudah di-approve, tolong juga perhatikan juga masalah notasi-notasi seperti ini. Ya, artinya kita mendelivery produk itu ya bisa sesuai dengan konteksnya dan bisa dibaca dan juga bisa dilakukan begitu ya. Jangan lagi-lagi Pak ingatkan, jangan ada sebuah statement Pak memang begitu gambarnya Pak, wah itu fatal begitu ya. Artinya tidak memahami begitu apa arti konten di setiap coretan, setiap notasi yang ada di dalam gambar yang Anda buat seperti itu. Ya, oke. Pintu, meskipun saya tidak meminta untuk menghitung sampai di bagian arsitektur ya, tetapi naturnya ketika menggambar tinta ya kamu mesti menjumpai pintu ya, ada gambar tinta pintu single, kemudian double pintu, lalu kemana arah bukanya atau mungkin pintu geser dan sebagainya. Saya tidak meminta menghitung sampai di arsitektur, hanya sampai di batasan menghitung struktur, lalu keluaran Arabinya sudah begitu ya. Jadi tetapi lazimnya menggambar itu ya utuh, meskipun tidak diminta menghitung finishing pekerjaan pintu jendela ya, tapi tetap muncul begitu ya. Oke, jendela saya pikir Pak juga tidak berpanjang lagi mengenai notasi-notasi ini ya. Ada yang hing, kemudian jendela geser ya, atau bukanya buka ke atas atau buka ke samping begitu ya, atau mungkin jendela mati begitu, fix begitu ya. Oke. Nah, saya kira simbol-simbol ini juga simbol-simbol yang bagus. Seperti kalau kita menggambar nanti ada yang namanya toilet, ya mesti ada gambar seperti ini begitu ya, atau gambar bed up ya ditempatkan di toilet ya. Jadi ini semua menjadi standar baku, bukan jadi saja tidak, tapi semua kita lihat di sini ya. But reference needs to be made of British standard ya. Jadi BS itu standar Inggris nomor sekian begitu ya. Jadi semuanya bicara mengenai standar, tidak pernah ada sebuah gambar muncul dengan sendirinya tanpa ada sebuah dasar standar of engineering begitu ya. Oke ya, juga termasuk untuk listrik barangkali ya, untuk elektrikal, kemudian untuk saklar stop kontak ya. Oke, baik. Itu sedikit materi untuk mengenai basic engineering untuk menggambar begitu ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum Pak Her mau sharing mengenai petugasan begitu ya. Ada pertanyaan?
Ini sudah bisa itu, Mbak Lala, sudah bisa absen disintak kah? Udah bisa, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siapa ini? Suryo, Pak, Suryo. Ya, Sur. Mana Sur? Kalau gambar teknik tuh saya agak bingung sebetulnya bedanya DED sama soft drawing tuh apa ya, Pak? Nih. Ya, terima kasih Suryo. Makasih, Pak. Yang namanya ada dua, kalau kita membaca di dalam tahapan atau life cycle project, ada yang namanya tahapan perencanaan dan perancangan. Ya, kalau kita bicara sedikit flashback urutan project ya, dari mulai feasibility study, studi kelayakan, kemudian ada konsep perencanaan, ada perancangan begitu. Nah, DED itu merupakan produk dari tahapan perancangan. Ya, DED, Detail Engineering Design. Ya. Nah, Detail Engineering Design itu, gambar itu apakah cukup nggak Pak dipakai untuk kerja? Belum bisa. Ya, mengapa belum bisa? Ambil contoh ya, misalkan ya. Sebentar, buka whiteboard dulu. Nah, ini mana whiteboardnya ini? Nah, oke, ketemu whiteboardnya. Contoh gini, kalau di DED, kalau kita menggambarkan ya, misalkan ya, kita punya balok 40. Sebentar ya, ini ya. Jadi misalkan ya, dan ya, sudah ya, kita punya balok 40 kali 60 ya. Misalkan di tulangan tumpuan atas itu menggunakan tumpuan atas ya, dan dapat di tumpuan atas itu misalkan menggunakan 4D16 ya. Tetapi di tumpuan bawah itu menggunakan oke. Ini di share screen apa atau enggak ya, Pak? Sorry, enggak terlihat ya, maaf. Iya, belum di share screen, Pak. Terima kasih, Mike. Iya, Pak. Terima kasih, Michael, diingatkan. Ya, ini terlihat ya. Jadi misalkan Sur, kita punya balok ini Sur, ya. Nah, 40 ya Sur. Atau kadang-kadang kita menuliskan 400, itu kalikan dengan 400, 600 begitu ya, misalnya saja contohnya begitu, 600. Lalu dikatakan gambar misalnya, Pak, untuk tumpuan atas itu menggunakan 4D16. Artinya apa? Di tumpuan atas itu jumlahnya 4, jumlah tulangannya, menggunakan D16. Ini ulir, ya, deform. Tapi tumpuan bawah itu dikatakan misalkan menggunakan 5D16. Ya. Kemudian di tulangan lapangan atas, ya, lapangan atasnya, ya, menggunakan misalkan 5D16, ya. Lalu yang lapangan bawah menggunakan 4D16. Oke. Nah, di DED itu akan hanya bentuk gambar seperti ini gambarnya. Ya. Wah, jadinya malah persegi ya. Maunya persegi panjang. Sebentar ya. Ulangnya saya. Nah, misalkan aja. Lalu kita ngambil bekel seperti bekelnya kan. Bekelnya gini. Oke. Ternyata ini otomatis jadi kotak sendiri gitu ya. Oke, kita pasang dulu. Di DED itu begini gambarnya, dan ini pasang tulangannya. Atas ya, 4 kan. 1, 2, 3, 4. Lalu yang bawah 5 dan 1, 2, 3, 4, 5. Kita pasang tulangan pinggangnya 2.
D13 begini. Oke. Ini adalah yang ini. Ya. Oke. Lalu yang lapangan bagaimana? Nah, kita gambar yang lapangan. Ya. Nah, yang lapangan itu seperti gambarnya munculnya. Ya, kita pasang atasnya 5 kan, lapangan atas ya. Nih. 1, 2, 4 ya, dia 4-nya. 3, 4, 1 ya, 5 kan, atasnya sudah beres kan, bawahnya 4, 1, 2, 3, bawahnya 4. Mungkin posisi seperti ini, boleh aja posisinya satunya di atas, boleh begitu. Ini adalah yang ini dan, oke. Nah, kalau gambar DED, kamu serahkan ke tukang seperti ini, tukang nggak paham dan lupa kenapa nggak pahamnya? Mereka nggak tahu di mana toh akan berubah dari 4 menjadi 5 di sini. Maka butuh shop drawing dan butuh namanya gambar kerja. Maka kita detailkan. Kalau balok ini misalkan ukuran 50-60, berarti ya kurang lebih lah ya, berarti bentangnya itu sekitar 6 meter begitu misalkan ya. Kita mesti gambarkan. Oh Pak, yang namanya shop drawing, kita perlu membeli penjelasan pada tukang ini. Ini baloknya saya potong, ya panjangnya sekian dan, nah kita pasang sekarang. Kalau ini 6 meter, ya, ini 6 meter, berarti kita pasang dulu tumpuannya. 1/4 ini tumpuan berarti ini kurang lebih lah ya. Misalkan ini di sini adalah berapa? 1,5 ya, betul ya? 1/4-nya 1,5 kan? Ini sama juga. 1,5. Ini adalah lapangannya. 3 meter kan? Nah, saya pasang. Oh, yang tumpuan atas itu 4/16. Tetapi kita lihat juga, ternyata di lapangan itu ada yang sama jumlah tulangannya kan? 4 juga itu, 4/16. Sama-sama ini, lapis pertama kan? Dan kita gambarkan. Inilah yang dikatakan dengan sepanjang ini boleh Anda pasang, ini 4D16. Pak, tapi di mana Pak? Yang satunya Pak. Nah, kita lihat ini sekarang di part sini. Ya. Berarti lapangannya kan tadi butuhkan 5 kan? Ini sudah 4. Berarti Anda tambahkan aja ini. Inilah yang namanya 5D16. Nah, yang bawah sekarang, yang tuan bawah itu 5D16. Tapi ada kesamaan, lapangannya itu kan kita 4D16 juga kan. Nah, kita gambarkan ini. Seperti ini. Ini sudah 3D16. Tinggal kita tambahkan, oh ternyata yang tumpuannya itu 2. Yang ini kan 2 ini. Jadi ya, ini 2 berarti. Sehingga aku potong itu benar dipotong di sini ya. Dipotong. Kita dapatkan ini adalah 4, ini adalah 2 dan 3. Ini di bagian ini adalah 3 dan 1. Yang bawahnya ini berapa? 3 ya, betul ya. Sebentar. Yang ini maaf. Sebentar. Bawahnya 4 ya. 4 ya. Berarti kalau 4 ini kan 2. Ini ya. Begini ya. Karena ini kan 2 sama 1 kan. Nah, kalau gambar ini dan kamu serahkan ke tukang, ini nggak bisa kerja tukang ini. Dia nggak paham, Pak, tumpuan apa artinya, Pak? Di mana posisinya? Dia nggak paham. Tapi kita butuh menerjemahkan di dalam gambar kerja. Kalau tukang kamu beli seperti ini, dia bisa masak, dia bisa bekerja nih. Seperti ini. Begitu. Oh, ternyata yang dimaksud dengan tumpuan itu ini toh, Pak. 1/4 ini, Pak. Lapangan yang ini. Nah, dia baru bisa kerja. Tapi kalau ini, kamu serahkan, dia nggak paham. Nah, ini ada di levelnya DED ini. Tapi ini ada di shop drawing. Begitu. Ya. Nah, setelah shop drawing, mungkin saja barangkali ada perubahan di lapangan. Pak, baloknya nggak jadi 40-60, Pak. Tapi misalkan jadinya 45-5. Ya, karena misalkan ada
penambahan kolom begitu ya, misalkan ada perpendekan lah atau penambahan kolom begitu ya, nanti muncul ya di speed drawingnya gambar pasca dikerjakan begitu ya. Jadi itu membedakan antara yang namanya DED dengan shop drawing begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai legalitasnya, di DED itu belum ada legalitas dari pelaksana, tapi di shop drawing itu pasti muncul legalitasnya dari pelaksana. Karena shop drawing kan gambar kerja, ya, yang memang gambar dibuat oleh si pelaksana begitu. Ya, begitu Sur. Bisakah pahami Sur untuk berarti apakah bisa disimpulkan kalau shop drawing itu penyempurnaannya DED gitu, Pak? Lanjutannya dari DED gitu. Bahasa lapangan itu shop drawing gambar kerja, Sur. Bukan lanjutan, Sur. Gambar kerja. Gitu. Ya. Bukan lanjutan, Sur. Kalau kita mengatakan lanjutan menjadi aneh karena gambar D itu kan gambar, kalau boleh sedikit menggunakan bahasa yang lain ya. Gambar D itu kan gambarnya perencana, Sur. Nah, gambarnya perencana itu kan butuh diterjemahkan, Sur, ke lapangan kan, Sur. Nah, namanya shop drawing, Sur. Gambar kerja begitu. Oh iya, siap. Terima kasih Pak infonya. Gambar asli drawing atau gambar pasca pekerjaan. Begitu, Sur. Ya, terima kasih Pak, nambahin sorry. Ya, Lutfi, oke Lutfi. Berarti untuk misalkan kita menghitung RAB itu dari DED ya Pak? Posisinya di mana? Kalau kita tender pakai DED, ya. Tapi ketika kita mau mengajukan tambah kurang, nah kita pakai dua-duanya, DED dan shop drawing. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas untuk Pak Her. Ya, oke. Maaf Pak, tadi tambah kurang yang dimaksud bagaimana ya? Ya, tadi misalkan di DED itu kan dikatakan untuk benang 6 meter menggunakan balok 40-60 gitu ya. Tetapi saat di lapangan, Pak, ini ada perubahan balok, Pak. Jadi kalau misalkan balok itu ada di basement, ini kalau 40-60 ini bisa ganggu posisi dari genset, Pak. Berarti perlu dikurangi nih, Pak, ketinggian baloknya kan. Nah, waktu mengurangi jadi 40-55, kan di desain 60 dikatakan, tapi mengecil loh, Mac. Jadi 40-55 kan. Nah, itu namanya pekerjaan kurang begitu. Tetapi sebaliknya, kalau saat misal saja, ya contoh aja nih, mungkin saja di DED orang bisa jadi loh ya, lupa menarik garis pada konsol begitu ya, atau topi-topi begitu ya, lupa menarik garis, DED-nya nggak ada. Tapi ketika di lapangan, Pak, ini diperlukan nih Pak, ini Bapak kurang balok konsol, kurang gambar balok konsol begitu ya. Dari gambar tidak ada menjadi ada, itu pada tambah. Nah, tetapi kembali lagi, kalau kamu tanya lagi, Pak, kalau tambah begitu, itu siapa yang mau nanggung begitu? Lah, berbeda lagi, kita akan bicara di lain konteks begitu. Kalau begitu, mesti kita bicara lainnya ke dalam kontrak begitu. Kontraknya kontrak lamsam atau kontrak unit price begitu. Nah, itu membedakan antara pekerjaan nambah dan kurang begitu. Ya, lalu nanti ketika tambah kurang, pasti nanti ada namanya addendum, ya, perubahan kontrak kan, yang semula ada menjadi lebih kecil volumenya, atau sebaliknya ketika tidak ada di gambar tapi harus ada di lapangan karena bersifat struktural begitu, maka kita mengatakan tambah ya. Begitu Mac, bisa dipahami Mac konteksnya? Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih untuk responnya. Oke, yang lain adakah pertanyaan dulu? Oke, ya, baik Pak, lanjutan lagi ya untuk pertugasannya ya, Pak Rizky sampaikan dulu ini sebagai introduction supaya nanti bisa siap-siap apa yang harus dicari dokumennya, lalu dan seperti apa yang harus dipakai sebagai acuan tugas mata kuliah ini. Ya. Oke.
Sudah terlihat ya untuk guidance tugasnya? Sudah bisa dilihat? Terbaca Ya, kan? Pak. Terbaca Sip. ya. Oke. Baik. Yang pertama, skop tugas ini tuh data yang diperlukan. Gambar arsitektur ya. Denah, tampak, potongan, atap, tangga. Ya, itu yang mesti dikerjakan itu. Ya, kemudian kedua, ngitung struktur, ketiga gambar struktur, keempat RKS hanya untuk struktur aja lah, nggak yang lain begitu ya. Ini nanti produk akhirnya seperti ini yang harus diselesaikan atau skopnya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh aja sih jenis proyeknya itu rumah tinggal boleh, kantor boleh ya, tapi ruko jangan ya, ruko terlalu sederhana ya. Kantor boleh 3 lantai, tapi jangan ruko ya. Rumah tinggal boleh setiap lantai minimal 200 meter persegi, dari totalnya 600 lah ya. Nah, Pak Her harap bahwa atau mohonkan tugas ini itu Anda bisa cari ya, artinya bisa pinjam dari beberapa kontraktor yang memang punya proyek yang pernah dikerjakan atau barangkali sedang dikerjakan. Ya kalaupun sudah dikerjakan mungkin bisa mundur ke belakang 2 tahun lah ya. Misalkan Pak 2018 ya masih oke lah. Nah, tapi gambar yang memang sudah pernah dikerjakan. Mengapa demikian? Sebenarnya Pak nggak boleh gambar sendiri, boleh-boleh aja. Tapi ada value yang ingin Pak delivery ke kamu. Ketika kamu dapatkan gambar yang sudah pernah dikerjakan, minimal kamu pernah pegang gambar proyek yang sesungguhnya. Ya, tahu identitas gambar apa yang harus disampaikan, apa yang harus diinformasikan dalam gambar tersebut. Ya, contoh sederhana, membuat kop gambar itu tidak sulit saya katakan. Tidak sulit buat kop itu, hanya tinggal ngasih logo, namanya apa, siapa pemeran dan sebagainya. Tapi itu pun masih cukup banyak yang berkali-kali direvisi begitu. Ya, perlu dipahami bahwa kop itu bicara mengenai identitas, mengenai informasi yang harus di delivery pada pihak yang memerlukan begitu. Ya, kadang-kala ada ya gambarnya rumah tinggal, kopnya kantor. Ya bisa jadi Pak, maaf Pak, tipu. Tapi kalau tipu kebangetan lah ya. Masa tipunya rumah tinggal sama kantor? Kalau mungkin rumah tinggal ketik misalkan rumah tinggal gitu mungkin masih oke lah. Itu kan fatal begitu ya. Jadi esensinya bahwa Pak R berharap bahwa kamu punya capaian, punya kemampuan ya, mampu memahami, membaca gambar, minimal kamu bisa menggambar dengan benar, bukan sebagai drafter tapi sebagai engineer begitu ya. Lain kedua, atapnya Pak Herman menggunakan atap baja konvensional. Pak, boleh nggak Pak pakai baja ringan? Enggak, gitu ya. Pak Herman kan menggunakan baja konvensional begitu ya, menggunakan double siku atau menggunakan IWF begitu ya, baja konvensional begitu ya. Yang ketiga, nah karena kita menghitung juga pondasi juga, mohon kalau yang ini Anda boleh pakai data sekunder. Artinya pinjam data di Mas Andi, Mas pinjam data dimanapun lah. Anda tinggal tempatkan aja, misalkan dapat tes tanahnya ada di Grobogan misalkan, ya nggak apa-apa. Tapi kita tahu cara menggunakannya, bahwa untuk menghitung struktur itu kita perlu data tes tanah. Nah saat ini saya tidak mengejar pada data primer, rasanya kok kurang tepat ya. Tapi Pak harap bahwa kamu mengerti, tahu, baca hasil sebuah tes tanah begitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi, report itu dibuat di A4 ya. Bahkan juga sampaikan juga hurufnya jangan aneh-aneh ya, kita standar karena ini academic report ya. Time Newman ya, untuk body text-nya 12 poin, judulnya 14 poin. Nanti Pak berikan guidance, mungkin menggunakan tugas akhir aja supaya bisa standar, semua bisa seragam begitu ya. Kemudian kalau gambar itu menggunakan A3 ya, A3. Lalu tugas jilid dalam bentuk soft cover ya, warna biasa biru muda ya. Lalu untuk kontennya adalah bab 1 itu gambar tanah, Anda tuliskan itu latar belakangnya, sumber gambar dari mana, speknya apa. Bab 2-nya itu mulai menghitung struktur, termasuk plumbing ya. Karena kan kalau kita menghitung struktur itu kan contohnya begini Pak, mengapa plumbing ya, minimal tuh ada beberapa titik conduit lah ya. Kalau kamu lihat di lapangan, orang ngecotot lantai
itu pasti ada beberapa area yang memang sudah dipasang konduit atau titik atau pipa untuk kabel itu kan. Nah, makanya perlu juga menempatkan atau perlu dihitung lah untuk plumbingnya, sehingga meskipun lupa kan itu kecil volumenya, betul kecil sih, tapi kalau kita tidak belajar dengan benar itu nanti kalau di lapangan kamu H6 Kromos semua sama semua tanpa ada plumbing begitu. Jadi mesti paham juga. Selain itu ada apa juga? Oh, kalau kamu di toilet butuh itu plumbing, ya kan, untuk saluran pembuangan. Nah, pakai yang 2,5 in kah, ya, atau 3 inch begitu kan. Nah, itu kan jadi pengurangan sebetulnya dalam struktur lantai begitu. Nah, di situ esensinya, bahwa jangan dikebiau ya, lupakan nanti bisa aja Pak, dibul di kodril, ya bukan begitu caranya, begitu masuk bisa itu nggak tepat begitu cara mengerjakannya, ya. Oh, gambar struktur, ya, gambar boleh dina balok, dina kolom, dina lantai begitu, pendetailan detail pada apa namanya, tadi seperti gambar saya tadi kan, gambar detail sambungan balok, ya sepanjang itu gimana caranya masang di daerah tumpuan, lapangan, tumpuan seperti itu, ya. Lalu Mat RKS, Bampati memang tidak menentukan bahwa boleh dibilang hampir sama, ya. Tetapi kalaupun sama pun juga jangan bangatilah ya. Misalkan ya, Anda membuat desain rumah tinggal 3 lantai, tapi RKS-nya kantor 3 lantai, ya nggak benar juga. Ya, jadi meskipun ada hal yang pokok yang sama, tolong disesuaikan dengan konteks yang Anda kerjakan. Ya, ketika dibaca itu tidak wagu begitu ya, tidak menjadi ada yang tidak sesuai begitu. Katanya ngitung rumah tinggal tapi RKS-nya kantor, atau sebaliknya menghitungnya kantor tapi RKS-nya rumah tinggal, jadi tidak benar begitu. Kemudian bab 5 ini kesimpulan begitu ya, tata pustaka dan lampiran yang diperlukan begitu. Nah, Pak sudah sampaikan di saat yang lalu, nanti Pak akan berbagi ya dengan Kak Daniel atau ya membantu untuk menyampaikan beberapa session untuk di sub dan etap ya, supaya kita bisa belajar dengan benar begitu ya. Tatipnya sekarang, tugas itu dibuat kelompok, setiap kelompok 2 orang ya. Pak R bebaskan, nanti Pak R akan share ke Komting untuk memberikan asistennya. Silahkan Anda nanti milih kelompok masing-masing ya. Tetapi Pak R mohon jangan misalkan ya nomor 1 sampai 20 dengan Pak R misalkan, 21 sampai dengan 40 misalkan dengan Pak Daniel atau begitu ya. Pak, boleh nggak Pak, saya tak partner dengan lintas asisten, tidak boleh ya. Jadi mohon jangan membuat aturan yang aneh-aneh begitu ya. Pak sudah bagi supaya genap begitu kelompoknya. Lalu yang berikutnya lagi, memang 2 minggu sejak diterbitkan. Pak harap nanti dalam pekan ini Pak harap bisa akan kirim ke asisten supaya kamu bisa segera ambil tugasnya. Kalau 2 minggu kamu tidak ambil, ya mohon maaf, Pak anggap kamu munduran diri. Maksudnya misalnya begini, tugas hari ini, misalkan ya, tugas terbit hari ini tugasnya. Tapi maksimal kamu ngambil itu di tanggal 9 ya. Maksimal itu berarti kamu ngambil di tanggal 23, betul kan? Tambah 16 tambah 23. Nah, kalau setelah pas itu ya mohon maaf, artinya tolong berhati ini, artinya bahwa kamu jangan Pak anggap kamu tidak ambil tugas dan munduran diri begitu. Kemudian untuk bimbingan ya, bimbingan sama juga, minimal itu 2 minggu 1 kali. Jadi jangan sampai minggu ini sudah nggak maju, minggu depan nggak maju lagi, sama juga, kan juga penalti juga begitu. Nah, ini untuk ketertiban lah supaya nggak tiba-tiba nggak patah maju, tahu-tahu ketika bilang 2 minggu pengumpulan Pak udah jadi tugasnya begitu. Nah, ini prosesnya nggak benar seperti itu. Jadi mesti dipahami tatipnya ya. Batas pengumpulan itu maksimal 1 minggu ya sebelum UAS ya. Jadi Pak sudah siapkan hari Senin yang lalu kan, timingnya kapan harus mencari gambar, kapan harus membuat atau meredesain gambar, kapan harus menghitung atap dan seterusnya.
Anda ikut aja time frame-nya itu selesai kok begitu. Ya, minta tipnya. Penilaiannya di akhir itu mesti Pak R akan minta Anda presentasi sebagai pertanggungjawaban Anda. Jadi sebetulnya ini kan sebagai pembuktian bahwa kamu itu juga punya kontribusi juga di tugas ini. Bukan hanya sekedar, memang mungkin ada teman yang misalkan ini contoh aja, saya dengan Suryo, ya mungkin yang buat Suryo, saya duduk aja begitu. Ya bisa jadi, tapi ya kembali pembuktian nanti saat presentasi begitu kan. Maka kelompok harus bisa saling berkontribusi begitu ya. Jangan tidak ada yang berkontribusi, hanya duduk gandul, ya, jangan, tapi tolong. Lalu untuk produknya 55% begitu ya. Kemudian nah ini maksimal lah ya. Tugas besar 80 maksimal begitu. Itu pun sudah Pak nggak bisa 100 Pak. Tugas 100 itu seperti apa Pak juga. So ini kalau tugas besar paling maksimal 80 ya. Lalu poin D dan E itu penting, yang vital gitu ya. Tugas itu kamu dinyatakan tuntas. Itu kalau minimal 60 syarat ujian begitu. Ketika dapat 50 Pak, kalau saya dapat 50 bagaimana? Ya 50 itu kamu ikut ujian monggo-monggo aja, tapi juga jangan komplain nanti ketika di akhir nilai itu ada nilai E begitu ya, karena kita kan tidak mengenal nilai K. Dulu ada nilai K, artinya kalau K itu UTS-nya ikut, UAS-nya ikut, tapi tugas nggak tuntas, incomplete. Tapi karena nggak ada, maka ya terpaksa tugasnya pasti akan munculnya adalah nilai E begitu. Ya, nah itu yang menjadi beberapa poin penting untuk penilaian gitu ya. Nah ini baik untuk mengenai skop ruang lingkup tugas, kemudian tatip pertugasan, penilaian, konten tugas. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Pak Fiona mau tanya Pak. Mana? Untuk persyaratannya itu Pak, kalau semisal proyeknya itu gedung, boleh nggak ya Pak kira-kira? Gudang maksudnya Pak. Gudang, kalau gudang jangan ya, karena gudang itu sangat simpel karena dia IWF selesai, pasang lantai, selesai masalahnya kan tidak ada apa-apanya gitu kan. Nah, sebisa mungkin jangan gudang lah ya. Justru di sini nilai ada faktor kesulitannya itu kalau kita ada beban dinding, lalu mungkin saja sih Pak ini 3 lantai Pak, tapi kantor pakai lift, lalu berbeda lagi kan Fiona. Makanya ada variabel, ada tingkat kompleksitas lah yang mesti dipertimbangkan ya. Tapi no gudang lah ya, gitu. Kalau gudang kan cenderungan ya kosong ya Fiona ya. Iya Pak. Makanya itu. Pak. Selesai itu Kak, kalau gudang gitu. Bukan itu intinya. Tapi adalah kita belajar kalau beban dinding kemana distribusi bebannya. Kemudian kalau misalkan Pak atapnya ini tidak full Pak, tapi atapnya setengahnya baja ringan, tapi sebelahnya sendiri mungkin ada beda ketinggian, ada rooftop dan sebagainya. Nah, menjadi berbeda kompleksitasnya. Begitu Fiona. Ya. Oke. Iya Pak, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Pak Michael mau tanya Pak. Silakan Michael. Untuk yang data tes tanah itu berarti cukup yang data seperti dari dukung tanahnya gitu ya Pak? Hasil tes tanah itu sondir atau boring gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, itu. Ada yang mau tanya lagi? Isi Pak. Saya mau. Ya. Oke. Siapa nih? Damar Pak. Siapa? Sorry, Damar ya, Pak. Oh ya Damar. Monggo Mas Damar, silakan Mas. Mau nanya Pak, kalau bangunannya berupa kos gitu bisa enggak? Berupa apa? Apalagi kos. Kos itu juga beginilah. Kalau pada cenderung ya, kantor boleh, rumah tinggal boleh. Karena rumah tinggal pun juga tidak mudah gitu ya. Kalau kos juga cenderung tipikal kan Mas sebetulnya Mas, sama-sama dengan ruko kan. Kosong aja gitu kan. Jadi bukan mempersulit tidak, tetapi ya kembali ada value yang ingin juga delivery begitu. Ada tingkat sebuah kesulitan di sana ketika contohnya bicara mengenai
Pak ini 3 lantai, Pak kantor pakainya lift, kan juga bisa. Ketika lift bagaimana ngitungnya begitu. Tapi juga jangan menghindari. Kalau memang ada lift, hitung aja liftnya begitu. Ya, Iya. itu Mas Damar ya. Oke, ada lagi yang Terima kasih, lain? Bu. Sama-sama. Gitu. Selamat siang Pak. Ya, siang. Oke. Saya mau tanya Pak, untuk tes tanahnya itu berarti lokasinya berbeda nggak Pak? Nggak masalah ya Pak? Beda nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Bebas. Dan salah satu ya Pak ya? Ya, Anda boleh pinjam dari Lamington yang sudah pernah dites toh. Nah, seolah-olah Anda menempatkan bangunan di lokasi tersebut begitu. Nah, kenapa Pak menambahkan ini? Kembali ya, Pak ingin memberikan sebuah value bahwa mendesain fondasi itu mesti kita butuh support data yang benar. Entah mau pakai minimal kita butuh nilai frictionnya, atau butuh nilai QC-nya, kita end bearing juga, kita juga butuh juga seperti apa berapa end bearing di mana menempatkan fondasinya begitu. Begitu ya, bisa dipahami ya Kevin ya. Oke Pak, baik Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, dalam pekan ini Pak akan segera menerbitkan untuk tugas dan Pak akan membagi ke asisten ya. Baik, yang lain ada pertanyaan dulu? Pak, itu kan satu kelompok 2 orang. Ya. Kalau misalnya dalam satu kelompok itu beda asisten, boleh Pak? Dalam satu kelompok? Asistennya kebetulan timbul kenanya berbeda, seperti gitu. Bentar, Pak butuh nyesuaikan dulu. Kita gini, misalnya 1 sampai 20 ya. Ini aslinya A gitu ya. Kemudian nomor 21 sampai dengan 30 aslinya B begitu kan. Lalu kelompok nomor 19 dan nomor 30 mau gabung begitu. Iya. Enggak boleh, Vin. Enggak boleh. harus sama aslinya, jangan lintas nanti pindah-pindah jadi repot semua begitu, Vin ya. Oh iya, Pak. Ya, Vin. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, ini hal-hal tolong diklarifikasi dulu supaya nanti tidak miskomunikasi dan jadi problem nanti. Pak ini begini sebagainya. Nah, makanya Pak akan bagi supaya pas posisinya kena begitu, ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Permisi Pak. Ya, oke, Lutfi. Izin tanya untuk asistennya itu kira-kira ada berapa ya Pak? Sejauh ini tuh gini, karena Pak mengkoordinir tugas 2 kelas. Nah, Pak buka dulu ya di dalam komplek ini sebentar. Pak mohon izin. PBS itu loh, kok malah berita acara. Sorry. Kelasnya Pak R itu ada 52. Nah, berarti kan pas toh, masih bagi 2, 26 ya. Semoga pas ini. Ya. Kelas sebelah itu benar. Kelas sebelah tuh bisa. Coba nanti Pak cek lagi ini kalau nggak bisa buka filenya ini kelas sebelah. Ya, kelas Pak 52 Mas. Berarti kan Pak bagi 2 26 ya Mas? Oh iya. Iya Pak, 26. 26 kan? Ya, berarti Pak dapat 2 asisten lah ya. Untuk kelasnya Pak begitu. Gitu Mas Lutfi. Terima kasih Pak Her. Ya, baik, terima kasih. Yang lain ada yang mau tanyakan untuk pertugasan? Ada yang mau tanyakan dulu? Pak mau memastikan Pak. Ya, oke. Itu untuk proyeknya itu 2 tahun ke belakang itu maksudnya mulai pembangunannya ya Pak? Atau? Ya, 2 tahun sebelumnya gitu. Itu. Boleh nggak apa-apa, Mac? Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, baik Michael. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi? Jelas ya tugasnya ya, yang Pak minta ya. Kalau misalkan Anda perlu, Pak, saya pengen contoh. Nah, Pak itu punya beberapa contoh tugas yang memang Pak kolektif dari beberapa tugas yang memang secara konten itu bagus, performa juga bagus juga, gitu. Nah, silakan Anda boleh pinjam di ruang saya.
Tapi tolong dikembalikan ya, jangan pinjam nanti lupa mengembalikan, itu jadi repot. Gitu aja. Ya, silakan. Ada setidaknya Pak masih simpan sekitar ada 6 sampai 7 kali. 6 sampai 7 bundle ada. 1 2 3 4 5 6 7. Sorry. Ada 8. Ada 8 tugas yang PR arsip dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau mau pinjam silahkan, tapi mohon dikembalikan begitu. Silakan. Ya, baik, ada yang mau didiskusikan lagi? Ada pertanyaan? Satu hal barangkali kan ini kan lagi-lagi pada zaman sejak awal bahwa kuliah daring itu selalu pasti banyak kendala. Ya, artinya sebelum berakhir mungkin barangkali 1 bulan berjalan, tolong nanti Pak diberikan evaluasi ya, supaya tidak terus telanjur bablas terus begitu ketika contohnya misalkan Pak itu absennya seringkali kendala, misalkan ya bisa nggak Pak diupayakan dengan cara yang lain, misalkan meskipun Pak sudah nitip ke Mbak Lala backup untuk manualnya, tetapi barangkali kalau memang diperlukan ya tolong Pak diberi masukan yang positif yang membangun supaya lebih baik lagi begitu ya. Nanti sebulan kita akan evaluasi sehingga tidak nanti di akhir program baru dievaluasi sudah selesai, dievaluasi nggak ada gunanya kan, cara kuliah baru dievaluasi nggak bisa perbaikan begitu ya, begitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari materi kuliah hari ini dan petugasan? Cukup jelaskah materi hari ini dan petugasannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau demikian, PR akhir dulu kuliah di siang hari ini. Berarti next time untuk hari Rabu ya. Ini ada betul ya. Pada sama yang bahwa 1 kali untuk perkuliahan, 1 lagi untuk bimbingan begitu. Ya, untuk petugasan ini supaya tuntas, kalau tidak keburu. Oh, 1 lagi. Memang kalau bimbingan ini online jadi tidak maksimal ya. Tolong dipikirkan metodenya, seandainya harus ketemu itu mau di mana ya, karena selama ini kalau bimbingan kerja praktek, bimbingan apapun juga itu menjadi kendala begitu ya, tidak maksimal ya. Tolong kalau memang perlu ketemu harus kita atur begitu ya, begitu ya. Baik, demikian beberapa note dari Pak Her. Lalu ucapkan terima kasih Mbak Lala sudah diorganisasi dengan baik kelas ini di siang hari ini, juga untuk semua untuk perhatiannya, jaga kesehatan, dan nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Baik, selamat siang dan terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Terima kasih Pak Her. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.